mengenai makhluk alien yang tiba-tiba nongol di bumi di masa depan. Tuh alien ganas mereka dapat mengalahkan perlawanan orang-orang di bumi. Gak pinter-pinter amat, malah buas kayak binatang, tapi ganas dan gesit coy. Pemain dalam film ini lumayan beken juga ya, jadi habisin waktu kalian dengan intro yang bertele-tele. Tapi sebelum kita mulai, yang belum subscribe, monggo di subscribe. Yang udah, makasih ya. Di awal film kita dibawa ke akhir tahun 2022. Di sini kita diperkenalkan dengan Dan, mantan militer Amerika yang mengenai lamarannya di lab penelitian militer. Di rumahnya terlihat sedang ada acara perayaan Natal gitu. Di dalam rumah dia bertemu pesta, mereka juga sedang menyaksikan siaran langsung Piala Dunia ya guys. Tapi anehnya kok bulan Desember ya? Kan biasanya Piala Dunia itu jadinya kalau dia nggak bisa lama di dalam karena masih sedang interview. Dan dia optimis banget akan dapat pekerjaan itu. Gak lama dia keluar ya guys, lamarannya ditolak karena dia nggak punya cukup pengalaman. Dia kemudian murung dan masuk ke dalam rumah dan duduk sama Muri di sofa. Muri menyemangati bapaknya dan bilang semua akan baik-baik saja. Nah guys, lagi nonton pertandingan bola, mereka semua dikejutkan. Dari dalam portal keluar puluhan orang tentara elit. Sang pemimpin keluar dan bilang kalau mereka adalah manusia datang untuk minta bantuan dalam melawan para alien yang nyerang mereka. Dan dalam 11 bulan lagi mereka perkirakan akan kalah. Dan maupun di TV pada terkaget-kaget dengarnya. Kedatangan mereka membuat dunia berubah total. Para militer seluruh dunia dikerahkan untuk alien-alien itu. Akan tetapi guys, hanya 50% anggota militer yang cocok untuk dapat berangkat perang. Tidak semuanya memenuhi 20%. Jadi kelihatan manusia akan kalah ya. Menyadari itu, para pemimpin dunia mengaktifkan wajib militer kepada seluruh wajib militer harus ikut perang ke masa depan. Nah, setahun setelah peristiwa kedatangan tentara itu, kita melihat Muri yang sedang ketakutan akan ama ayahnya. Setelah itu kita melihat Dan yang sedang mengajar biologi di kelas. Tapi para muridnya pada nggak kalau mereka akan punah juga nanti. Yang semangat cuman Martin yang ternyata kutu buku dalam bidang gunung berapi purba. Dan menyang dengan ilmu, yaitu ilmu pengetahuan. Lagi ngajar, tiba-tiba HP Dan berbunyi. Dia disuruh segera menghadap untuk wajib kantor militer. Dia disuruh menjalani tes kecocokan untuk bisa ke masa depan. Dan ternyata hasilnya cocok ya, karena dia tercatat cocok untuk pergi ke masa depan. Kemudian dia diberikan semacam alat di tangannya. Tuh alat dapat melacak dia dimanapun dia berada. Dan dia akan dijebloskan ke penjara. Dan kalau dia berhasil kabur, maka istri dan anaknya yang akan ganti dia di penjara saat disana. Dan menghabarkan kalau dia kena wamil. Istrinya kaget dan bilang mereka harus kabur. Mereka bertiga bisa kabur bersembunyi di mana berhasil kembali dari perang. Dia nyuruh Dan untuk minta tolong sama bapaknya membantu dia kabur dengan berat hati dan ke tempat bapaknya, karena bapaknya ini dulu ninggalin dia dan ibunya dan tidak pernah menolongnya. Tapi karena terdesak dan demi Muri, ya dia ke sana mau minta tolong ke bapaknya untuk dibukain alat di tangannya biar dia bisa kabur. Tapi sebelum dibuka, dia malah berantem sama bokapnya. Dan emosi, nggak jadi dia minta tolong dan pergi pulang ke rumah. Sampai rumah dia melihat istrinya lagi berkemas-kemas untuk kabur dan tetap akan menjalankan wajib militer ini. Setelah itu dia pergi ke Muri dan mengatakan kalau dia kena wamil dan akan ayahnya bilang dia pasti akan kembali untuk menenangkan hati Muri. Dan pun berangkat ke tempat pelatihan sebelum perang. Di tempat itu bisa diwamil rata-rata orang yang sudah berumur dan tidak memiliki pengalaman atau pendidikan bertarung. Ya wajar sih guys, mereka pan pergi. Mereka semua ini udah pada meninggal. Dan tentara yang datang dari masa depan itu juga belum pada lahir di tahun ini. Karena guys, tidak boleh menalur waktu dan menimbulkan paradoks. Di tempat ini mereka dilatih menghabisi itu alien di leher dan perutnya. Karena kedua tempat itulah kalau White Spike ya. Mereka dibagi menjadi dua grup. Dan masuk ke dalam grup Air Force. Dia berkenalan sama Charlie, Dorian, dan Norah yang sama Charlie, yang ternyata dia adalah seorang ilmuwan. Charlie menjelaskan kalau Dorian ini udah 2 kali sukarela pergi perang ke masa depan, rela perang begitu. Di ruang briefing mereka mendapat info kalau mereka hanya bisa dikirim ke masa depan pada hari yang disebut Sabat, yaitu di mana para alien ini istirahat, barulah mesin waktu ini dapat dinyalakan untuk mengirim mereka ke masa depan.
Selagi Dan sama Charlie istirahat harus berangkat ke masa depan saat itu juga maju dari jadwal karena masa depan sedang kritis dan lab mereka di sana sedang diserang. Dan satu persatu berangkat menuju portal. Tapi sayangnya guys, lokasi kedatangan mereka berubah. Ada kesalahan teknis dari mesin waktu itu, jauh dari permukaan tanah. Jadi mereka pada jatuh ke bumi. Banyak yang tewas jatuh. Untung Dan jatuhnya ke dalam sebuah kolam bersama. Timmy yang selamatlah tiba di masa depan dan menyaksikan kota Miami yang sudah hancur. Sang pemimpin perlawanan di masa depan menghubungi Air Force tersebut. Sang pemimpin meminta mereka yang selamat untuk pergi menyelamatkan sisa tim peneliti mereka yang terjebak di sebuah lab. Karena daerah itu, karena tuh kota udah dipenuhi oleh alien, jadi mereka harus berpacu dengan waktu. Kemudian Dan dan sisa tim pergi menuju lab tersebut. Setelah itu mereka pun tiba di gedung lab dan menemukan para karyawan lab sudah pada binasa dan tergantung untuk mengambil seluruh data-data mengenai penelitian mereka. Dan harus cepat karena White Spike akan kembali lagi dan pesawat pengebom juga akan ambil semua data-data dan langsung kabur lewat tangga darurat. Ternyata guys, di tangga itu tuh alien udah nunggu mereka berlari turun ke bawah. Beberapa anggota tim gugur dan melawan sekuat tenaga tapi nggak tembus-tembus ke kulit White Spike. Tapi dia punya habis dan tinggal tunggu aja. Untung aja dia dibantu oleh Dorian yang menghajar kelemahan White Spike, yaitu di perut. Mereka lah bantuan akan datang. Mereka dikejar oleh waktu dan tentu aja sama White Spike juga. Lega mereka ngelihat mobil jemputan udah datang dan hancur, udah kayak anjing rebutan makanan. Mereka terpaksa maju sambil melawan White Spike yang datang berjibun. Mereka harus cepat sedikit. Di saat seperti itu, Norah mengorbankan dirinya dengan menjaga belakang mereka supaya mereka yang lain pada bisa kabur dan menghindarinya. Mereka berhasil selamat. Dan pun siuman di sebuah pangkalan militer. Ini merupakan pangkalan militer terakhir perlawanan manusia. Timnya dia udah pada gugur. Dan kemudian dipanggil untuk menghadap pimpinan. Dan kemudian mengetahui kalau tuh pimpinan adalah seorang kolonel. Dia baru tahu namanya Forrester, sama kayak namanya. Dengan ragu-ragu dia nanya apakah dia bernama Murray Forrester. Tuh pimpinan bilang putri kecil Dan yang udah gede dan jadi kolonel. Bukan hanya sekedar kolonel tapi juga seorang ilmuwan. Dan sangat bangga ngeliat putri mengenai spesies jenis lain, yaitu yang betina. Yang betina ini jauh lebih brutal dan garang dibanding yang jantan. Dan dia biasanya kan gila-gilaan untuk melindungi sang betina. Jadi jangan coba-coba ganggu tuh betina. Bisa dikeroyok kalian sama para jantan lainnya untuk melumpuhkan White Spike. Tapi hanya ampuh untuk yang jantan, sedangkan yang betina nggak mempan. Nah mereka ini udah melumpuhkan, jadi para jantan udah lumpuh di sekitar itu. Jadi mereka harus menangkap tuh betina dan membawanya kembali ke lab untuk diteliti lebih jauh. Tuh betina udah dibius, tapi masih buas guys. Susah mereka nangkapnya, butuh perjuangan yang keras. Murray tuh alien malah berhasil melawan dan merobohkan beberapa tentara. Teriakan tuh betina mendatangkan segerombolan jantan untuk membantu Murray. Setelah berjuang habis-habisan, akhirnya tuh betina berhasil ditangkap dan dimasukkan ke dalam kandang besi. Helikopter keluar sambil melawan tuh gerombolan White Spike. Mereka kabur menggunakan mobil Humvee sambil melawan White Spike yang mengejar mereka. Sambil menunggu jemputan, Murray cerita kalau ayahnya ini ninggalin dia sama ibunya dulu. Dia cerai sama ibunya pas dia berumur 4. Si Dan kaget, mana mungkin itu dia lakukan. Tapi Murray bilang itu terjadi semua. Dan sebelum dia berhasil merangkul ayahnya kembali, helikopter penjemputan pun datang dan mereka pergi ke tempat riset terakhir umat manusia. Dan di sini merupakan pertahanan terakhir manusia. Jagaan begitu ketat, tembok tinggi berdiri di atas air. Kalau sampai pangkalan ini jatuh ke tangan musuh, maka habis sudah harapan umat. Sang betina udah dibius dan dirantai. Murray sedang mengambil darahnya untuk mengetahui kenapa si betina tidak memiliki efek apa-apa memecahkan permasalahan itu. Sedangkan waktu mereka tinggal sedikit. Sedangkan si Dan akan kembali lagi ke masanya besok, karena waktunya telah habisnya ke Dan. Bahwa jika dia berhasil menemukan serum yang tepat, maka dia minta Dan untuk membawanya kembali ke zamannya. Di sana dia nyerang, dunia udah punya senjata untuk mengalahkannya. Sedangkan masa depan ini udah nggak bisa diselamatkan. Mereka udah kalah. Setelah mendapatkan serum yang cocok untuk mengalahkan semua White Spikes termasuk yang betina. Nah guys, sang betina mendadak siap minta bantuan ke para jantan. Oleh karena ceritanya itu, para jantan berduyun-duyun datang ke sana untuk menolong.
yang datang guys itu pun diserang habis-habisan dari segala penjuru. Para prajurit melawan habis-habisan, tapi terlalu banyak jumlah mereka. Muri dan mereka harus menuju helikopter agar bisa pergi dari situ dan menyelamatkan tuh serum. Jalan menuju tuh heli juga nggak mudah. Tuh makhluk habis-habisan melindungi mesin portal waktu. Karena kalau itu hancur, maka sia-sialah serum itu. Nggak bisa dibawa Dan ke masanya untuk dipelahnya guys. Menghajar sana sini, tapi emang terlalu banyak. Semut-semut aja kalah banyaknya. Tuh heli juga nggak bisa nunggu mereka karena diserang. Jadi dia tinggal landas. Daripada hancur konyol lah, dia melihat kapal pengawal udah hancur terbakar dan menabrak pangkalan mereka. Ledakan besar pun terjadi. Si Muri ini udah kan ayahnya serum tersebut dan menyuruh ayahnya menjaganya dan kembali ke masanya. Nah, si betina ini ternyata berhasil menemukan mereka berdua karena tuh tempat mendadak miring dan mau roboh. Si betina nyeret Muri bersamanya dan mencoba membantu menahan Muri, tapi nggak berhasil. Dan nggak nyerah, dia ikut melompat jatuh, tapi dalam waktu bersamaan dia udah berhasil kembali lagi ke masanya dengan mesin warang bersama sisa timnya yang selamat dan dirawat tim medis. Dia masih terus menggenggam serum yang bisa nyelamatin umat manusia, serum ini, dan mengirimkannya kembali ke masa depan agar bisa menyelamatkan masa depan. Tapi Letnan Hart bilang itu mustahil, gak bisa kemana-mana lagi. Nah guys, diantara yang selamat kembali adalah Charlie. Charlie bilang dia selamat karena selama ini dia bersembunyi, gak bisa pulang ke rumah masing-masing. Dan dijemput sama istrinya dan mereka berdua langsung pulang ke rumah. Di rumah dia bertemu dengan Muri kecil. Pada malam hari Dan menceritakan ke istrinya kalau dia ketemu sama Muri di masa depan. Dia hebat dan lain-lain lah. Dan itu diproduksi massal, tapi nggak bisa dikirim balik ke masa depan untuk menyelamatkan mereka. Oleh karena itu mereka berpikir dari mana asal pada tahun 2048 tidak terdeteksi sama sekali oleh radar. Dan tiba-tiba mereka udah ada di Rusia dan langsung menghancurkan pikiran. Akhirnya mereka berdua mendapatkan jawaban kalau mereka ini kemungkinan udah ada di bumi sebelum 2048. Dan minta bantuan Dorian untuk menyelamatkan anaknya di masa depan. Dia butuh cakar White Spike yang Dorian miliki. Setelah itu mengetahui origin dari White Spike ini dari cakarnya. Dan diketahui kalau di cakar tersebut terdapat abu vulkanik. Tapi bukan dari terpaksa deh mereka mencari ahli gunung berapi. Dan ingat muridnya si Martin yang tahu mengenai gunung berapi purba. Martin mempelajari kalau tuh abu vulkanik bisa diperoleh sama tuh alien dari 3000 tahunan yang lalu. Jadi mereka udah ada 3000 tahun yang lalu. Seiring dengan melelehnya salju di Rusia karena global warming, mereka berhasil keluar dan menyerang bumi. Dengan info ini Dan langsung pergi di mana awal muasal munculnya tuh alien. Manhunt gak bisa bantu karena keadaan negara belum stabil. Keributan di mana-mana ke Rusia karena Rusia udah nutup perbatasannya. Ya karena nggak dapat bantuan dari pemerintah, Dan pergi minta tolong ke ayahnya menggunakan, dan ayahnya pun siap membantu. Dan akhirnya mereka semua pun berangkat ke Rusia ditemani oleh Letnan Hart dan timnya. Salju mencari titik di mana tuh alien berada. Mereka akan membinasakannya sebelum tuh alien berkembang biak. Mereka pun tiba di lokasi yang diledakan tuh es guna membuat jalan masuk ke gua di bawah. Di dalam gua es mereka menemukan semacam pesawat luar angkasa yang telah semua setuju untuk masuk ke dalam pesawat dan membinasakan tuh alien di dalam. Mereka memotong pintu pesawat dan masuk ke dalamnya. Charlie ada tuh alien yang mau kabur. Jadi jika ada yang kabur langsung sikat habis. Di dalam pesawat mereka menemukan alien jenis lain di ruang ini jatuh bukan mendarat. Di bagian lain pesawat mereka menemukan tabung-tabung tempat para White Spike berada. Ternyata White Spike berpikir lama-lama mereka menyiapkan senjata mereka dan langsung pergi ke tuh tabung untuk menyuntikkan serum guna membinasakan mereka. Kejadian ini memicu reaksi dari tabung lainnya yang sepertinya ingin hidup dan keluar tabung yang lain, tapi naas. Para White Spike berhasil keluar dari tabung dan nyerang mereka semua. Mereka di dalam pesawat pergi untuk membunuhnya. 3 White Spike itu berhasil keluar dari pesawat dan dihadang oleh ayahnya Dan dan Charlie. Senjata Charlie ngadat, jadi dia ganti pakai. Yang satu lagi berhasil kabur dan berhasil keluar dari pesawat, sedangkan tim yang lain sedang memburu White Spike yang masih ada di dalam. Ternyata mereka ada bejibun dan tidak bisa dikalahkan dengan tembakan. Doran terpaksa meledakkan tuh pesawat secara manual dari dalam agar Dan berhasil keluar bertemu sama Charlie dan ayahnya.
Dan mengetahui kalau mereka berdua pun mengejarnya dan berhasil ditemukan. Tuh betina sangat habis, dihajar berkali-kali oleh ayahnya Dan dari kejauhan jet ski-nya ke arah tuh makhluk. Perlawanan sengit pun terjadi. Mereka berdua berhasil membutakan mata tuh betina, salah satu kaki tuh betina. Tapi guys, tuh betina cerdik. Sebelum tuh serum menyebar ke seluruh tubuhnya, dia langsung mengamputasi kaki dan memancing tuh betina dengan darahnya. Kesempatan ini dimanfaatin oleh Dan untuk menghajar titik kelemahan tuh Hellion, yaitu menghajar masukkan serum ke dalam mulutnya. Akhirnya habis juga tuh betina. Dunia politik emang lain ya guys. Tuh menteri pasti minta tolong nggak bisa bantu, tapi dia yang lakukan misi itu. Dasar politikus. Dan pun pulang dan menemui keluarganya. Dan kemudian memperkenalkan kakeknya ke kalian nggak akan rugi menontonnya, apalagi kalau langsung nonton filmnya yang asli. Baiklah guys, jangan lupa dukung terus Filosofi Film dengan klik subscribe my next video. Jangan lupa tonton video kita yang lain ya guys, dan jangan lupa klik. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.